sempat membuat seluruh dunia ketakutan akan perang karena kerahkan militernya secara besar-besaran. Cina melakukan latihan militer dengan mengepung Taiwan sebagai tanggapan karena kedatangan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke wilayah tersebut. Hal ini membuat dunia khawatir jika perang akan terjadi antara Taiwan dan Cina. Kini Cina justru mengeluarkan buku putih baru mengenai rencana negara tersebut untuk mereunifikasi Taiwan. Dalam buku putih terbarunya tentang Taiwan, Cina menekankan bahwa mereka akan bekerja dengan ketulusan terbesar dan melakukan segala upaya untuk mencapai penyatuan kembali secara damai. South China Morning Post melaporkan bahwa kantor urusan Taiwan dan kantor informasi Cina pada 10 Agustus menerbitkan buku putih untuk pertama kalinya dalam 2 dekade berjudul Isu Taiwan dan Reunifikasi Cina di Era Baru. Buku putih dikeluarkan untuk secara jelas menunjukkan posisi Cina dalam masalah Taiwan, yang menekankan bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan upaya apapun untuk memecah Taiwan, tetapi juga akan melakukan yang terbaik untuk mencapai hal ini, mencapai penyatuan kembali dengan cara damai. Buku putih itu mengatakan penyatuan kembali secara damai dan satu negara dua sistem adalah prinsip dasar Cina untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan pendekatan terbaik untuk mewujudkan penyatuan kembali yang terbaik di negara ini. Kami akan bekerja dengan ketulusan terbesar dan melakukan segala upaya untuk mencapai reunifikasi damai, katanya. Tetapi kami tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan dan kami memiliki pilihan untuk melakukan semua itu. Semua tindakan yang diperlukan, imbuhnya. Ini untuk mencegah campur tangan luar dan setiap kegiatan pemisahan diri. Penggunaan kekuatan akan menjadi pilihan terakhir yang diambil jika diperlukan, kata buku putih itu. Selain itu, buku putih Beijing juga mengutuk beberapa kekuatan di AS yang mencoba menggunakan Taiwan sebagai pion untuk berurusan dengan Cina. Pengendalian akan menyebabkan eskalasi ketegangan di Selat Taiwan, mengganggu hubungan AS-Cina, dan membahayakan kepentingan Washington. Pada hari yang sama, Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan sangat menentang buku putih yang diterbitkan oleh Cina. Buku putih pertama Beijing tentang Taiwan diterbitkan pada tahun 1993 setelah kedua belah pihak mencapai konsensus pada tahun 1992, dan yang kedua pada tahun 2000 setelah Macau secara resmi kembali ke Cina. Buku putih ini muncul pada saat ketegangan yang meningkat antara Cina dan Taiwan menyusul kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau itu awal bulan ini. Menanggapi kunjungan tersebut, militer Cina melakukan latihan 4 hari di sekitar Taiwan. Namun setelah hari terakhir latihan sesuai rencana di atas berakhir, Cina kembali mengumumkan kelanjutan latihan tersebut. Duta Besar Cina untuk Moskow, Zhang Hanhui, menyebut Amerika Serikat sebagai penghasut utama perang di Ukraina. Ia juga menuduh Washington berusaha menghancurkan Rusia. Taktik yang dipakai Rusia ini dengan memanfaatkan NATO untuk berulang kali menyerang dan menyudutkan Rusia dengan cara merangkul militer Ukraina. Sebagai pemrakarsa dan penghasut utama krisis Ukraina, Washington sambil menjatuhkan sanksi komprehensif yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia, terus memasang senjata dan peralatan militer ke Ukraina, kata Zhang dikutip dari Al Jazeera, Kamis 11 Agustus 2022. Pernyataan Zhang ini merupakan hasil wawancara dengan kantor berita negara Rusia TASS. Ia menyebutkan tujuan utama Amerika ini adalah menghancurkan Rusia dengan menguras sumber dayanya lewat perang berlarut-larut dengan memanfaatkan sanksi ganda. Tujuan utama mereka adalah untuk menguras dan menghancurkan Rusia dengan perang yang berlarut-larut dengan sanksi ganda, katanya menegaskan. Kemudian Zhang juga mengecam kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi pekan lalu ke Taiwan. Taiwan selama ini memang dikenal sebagai negara yang memiliki pemerintahan sendiri, namun diklaim oleh Cina sebagai miliknya. Zhang mengatakan AS sedang mencoba menerapkan taktik yang sama di Ukraina dan Taiwan untuk menghidupkan kembali mentalitas perang dingin berisi Cina dan Rusia dan memprovokasi persaingan dan konfrontasi kekuatan besar. Non-intervensi dalam urusan internal adalah prinsip paling mendasar untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia kita. Kata Zhang menerapkan prinsip itu untuk mengkritik kebijakan Taiwan, Washington, tetapi bukan invasi Rusia ke Ukraina. Sementara itu, Rusia menyebut invasinya ke Ukraina sebagai operasi militer khusus. Menurut mereka, operasi itu perlu dilakukan, tidak hanya untuk menjaga keamanannya sendiri, tetapi juga untuk melindungi penutur bangsa Rusia dari penganiayaan rezim Ukraina. Namun Ukraina yang didukung Barat termasuk Amerika mengatakan alasan Rusia itu merupakan dalih tak berdasar.
untuk memulai perang agresi kekaisaran terhadap tetangga yang memperoleh kemerdekaan ketika Uni Soviet yang dipimpin Moskow bubar pada 1991. Dalam wawancara tersebut, Zhang juga mengatakan hubungan Tiongkok-Rusia telah memasuki periode terbaik dalam sejarah, ditandai dengan tingkat saling percaya yang tertinggi, tingkat interaksi tertinggi, dan kepentingan strategis terbesar. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan perjalanan ke Beijing pada Februari lalu untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping ketika tank-tank Rusia berkumpul di perbatasan Ukraina. Putin dan Xi Jinping menyetujui apa yang disebut kedua negara sebagai kemitraan tanpa batas yang lebih unggul daripada aliansi perang dingin manapun. Dalam beberapa bulan ini, koalisi Rusia-Cina ini memang terus berkonfrontasi dengan Amerika di perbatasan negara mereka masing-masing. Rusia berhadapan-hadapan langsung dengan Amerika dalam perang Ukraina. Cina berhadapan-hadapan langsung dengan Amerika dalam konfliknya dengan Taiwan. Keterlibatan Amerika Serikat memegang peranan penting dalam perang Rusia dan Ukraina. AS terus memberikan paket bantuan persenjataan dan peralatan militer bagi Kiev dalam perang Rusia dan Ukraina. Selain itu, AS juga menjadi promotor utama penerapan sanksi ekonomi kepada Rusia sebagai bentuk kecaman perang Rusia dan Ukraina. Keterlibatan AS di perang Rusia dan Ukraina mendapat respon negatif dari beberapa pihak, termasuk Cina yang menjadi sekutu utama Rusia dalam krisis Ukraina. Baru-baru ini pejabat Cina mengatakan bahwa AS merupakan sosok penghasut utama dari krisis Ukraina. Dalam sebuah wawancara bersama kantor berita TASS, Duta Besar Cina untuk Rusia, Zhang Hanhui menuduh AS menyudutkan Rusia dengan upaya ekspansi NATO ke Eropa Timur. AS disebut berusaha menyelaraskan Ukraina dengan Uni Eropa yang menyebabkan gejolak politik di Ukraina. Sebagai pemrakarsa dan penghasut utama krisis Ukraina, Washington sementara memberlakukan sanksi komprehensif yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan terus memasok senjata dan peralatan militer ke Ukraina. Ujar Zhang sebagaimana dikutip dari TASS. AS berniat menjalankan kembali mentalitas perang dingin untuk menahan eksistensi Cina dan memprovokasi persaingan serta konfrontasi kekuatan besar, ujarnya. AS juga disebut telah melanggar prinsip-prinsip perdamaian dan stabilitas dunia karena melakukan banyak intervensi. Non-intervensi dalam urusan internal adalah prinsip paling mendasar untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia kita, ujar Zhang yang mengkritik campur tangan AS atas masalah dalam negeri Cina.